Bab 3981. Plot Sekte Lingqiao. Dari sudut pandang pria Parubaya, dia benar-benar lengah, dan pihak lain tidak akan melakukan tindakan pencegahan apapun. Hal yang sama juga terjadi pada kenyataannya. Suan Yuan Linglong tidak punya waktu untuk bereaksi sampai dia muncul di depan Ye Bufan. Sebuah cibiran terbentuk di sudut mulutnya, dan dia mengulurkan tangan untuk meraih leher orang lain. Melihat pihak lain tampak tertegun dan tidak bergerak, dia menjadi semakin bangga dan mencengkeram leher Ye Bufan. "Jangan bergerak, atau aku akan mematahkan lehernya sekarang," teriak pria Parubaya itu, tapi tiba-tiba berhenti di tengah aumannya. Dia menemukan bahwa meskipun leher lawannya tertancap, itu seperti meraih dinding besi, tidak mampu mengguncangnya sama sekali. Sekalipun energi abadi di dalam tubuh bekerja dengan liar, tetap saja seperti ini. "Kamu," melihat pemuda di depannya, dan melihat senyuman mengejek di sudut mulutnya, hatinya langsung tenggelam ke dasar. Pria ini bukanlah orang yang lemah, tapi Master Super yang tersembunyi. Setelah dia mengetahuinya, dia berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi lehernya benar-benar terjepit oleh tangan besar seperti penjepit. "Awalnya, aku ingin melepaskanmu ketika kamu memberitahuku berita seperti itu, tetapi kamu bersikeras mencari kematian, jadi aku akan mengirimmu pergi." Begitu dia selesai berbicara, terdengar bunyi klik di telinganya, dan lehernya benar-benar terpelintir, dan jiwanya segera setelah meluap, ia dikumpulkan ke dalam botol pemurnian iblis di atas kepala. Kemudian semburan api muncul, mengubah tubuh menjadi abu. Suan Yuan Linglong berkata, "Saudara Ye, apakah yang dia katakan itu benar? Apakah saudari Hua dalam bahaya?" Ye Bufan mengangguk, "Itu pasti benar. Dia tidak mungkin membuat rumor saat ini. Kalau begitu, pihak lain tidak bisa mengarang rumor seperti itu, jadi itu pasti benar." Suan Yuan Linglong berkata, "Kalau begitu, arah yang dia tunjuk tadi salah. Apakah dia berbohong kepada kita?" Ye Bufan berkata, "Dia hanya memfokuskan seluruh energinya padaku dan ingin melakukan serangan diam-diam. Pada saat itu, dia akan melakukannya, jangan terganggu. Jika Anda berbohong, arahnya tidak akan salah." Sen Qiyun berkata, "Itu kebetulan, ini adalah arah yang akan kita tuju. Hua Qiki adalah ahli ramuan tingkat ke-11, dan dia yang paling kemungkinan besar akan pergi ke persekutuan alkemis. Kesanalah kita akan pergi, jadi kita kebetulan sedang dalam perjalanan." Ye Bufan berkata, "Kita berteman sekarang, jadi kita harus pergi dan memeriksa situasinya. Ke Istana Raja Naga, lebih nyaman bagiku melakukannya sendiri." Setelah itu, dia mengirim semua orang kembali ke Istana Raja Naga, mengatur napas, menyembunyikan sekte, dan mengejar ke depan secepat mungkin. Karena pihak lain adalah orang kuat di tingkat tengah Kaisar Abadi atau lebih tinggi, akan lebih mudah bagi orang lain untuk ditemukan, daripada datang sendiri. Bagaimanapun, teknik Chaos Immortal bertentangan dengan langit. Selama Anda tidak terekspos, bahkan jika pihak lain adalah orang yang kuat di tahap akhir Kaisar Abadi, akan sulit untuk mendeteksinya. Kota Abadi Lingqiao adalah kediaman Sekte Lingqiao di antara 5 sekte besar di domain Sangtian, dan juga merupakan markas besar persatuan alkemis. Pada saat ini, Hua Qiki meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan bergegas menuju kota Abadi Lingqiao. Alam surga begitu besar bahkan dengan kekuatannya, butuh 3 hari untuk kembali ke persekutuan alkemis. Hanya 4 atau 5 jam setelah berjalan di sini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depannya, dan seorang pria Parubaya berjubah hitam dan berjanggut panjang tiba-tiba menghalangi jalan. "Peri Hua, luangkan waktumu. Sikai, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu." Pria Parubaya itu memiliki suara yang keras dan sikap yang elegan. Dia memegang kipas origami di tangannya. "Sikai, kenapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Hua Qiki mengenali pria di depannya, tapi ekspresinya menjadi semakin dingin. "Saya masih ingin berbicara dengan Peri Hua tentang apa yang terjadi sebelumnya." Sikai melambaikan kipas origami di tangannya, "Saya di sini atas nama Sekte Lingqiao. Pemimpin sekte menjelaskan bahwa selama Peri Hua menyetujui kami, syaratnya, kami bisa bahagia. Ketika waktunya tiba,
Sekte kami akan mendukungmu dan menjadikanmu presiden Persatuan Alkemis berikutnya. Ini tidak mungkin. Sebelum pihak lain dapat menyelesaikan kata-katanya, wajah Huakiki sudah penuh karena jijik. Dia mengangkat tangannya untuk menyela. Persekutuan Alkemis memiliki aturannya sendiri sejak didirikan. Ia tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran antar sekte besar dan selalu mempertahankan posisi netralnya. Baik saya presiden atau siapapun, saya tidak akan bekerja sama dengan sekte Ling Qiao si Anda. Kai Weiwei Yixiao, peraturan ditentukan oleh orang-orang, dan orang-orang dapat mengubah apa yang mereka tetapkan. Masa lalu adalah masa lalu, dan masa kini adalah sekarang. Selama kita berdua bekerja sama, Anda akan dapat mencapai posisi presiden dalam waktu singkat waktu. Dan saya, sekte Ling Qiao, telah mendapatkan alkemis dengan dukungan serikat buruh. Kita bisa menjadi pemimpin dari 5 sekte besar dan bahkan menyatukan alam surga. Karena itu bermanfaat bagi kita, mengapa Perihua harus menolak ini semacam kerjasama? Jangan bermimpi. Dengan ekspresi dingin, dia berkata, sekali lagi, meskipun aku ingin menjadi presiden, itu demi masa depan persekutuan alkemis, bukan demi keinginan egoisku sendiri, jadi menyerah saja. Sepertinya Perihua masih belum bisa memikirkannya. Sikai menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh penyesalan, dan sangat tidak puas dengan keputusan ini. Kamu harus berpikir jernih, kamu bukan satu-satunya pewaris presiden persekutuan alkemis. Pemimpin sekte kami menghargai bahwa Anda adalah seorang yang berbakat, tingkat ke-11 termuda. Masa depan alkemis abadi tidak terbatas, jadi saya ingin bekerja sama dengan Peri. Tapi penghargaan adalah penghargaan, kekaguman adalah kekaguman. Jika Perihua tetap keras kepala, maka kami hanya bisa menggantikannya. Dengan kekuatan sekte Ling Qiao kami, bahkan orang lain pun bisa melakukannya. Jika Anda dipromosikan menjadi presiden, Anda akan lebih patuh. Saya menyarankan Hua Xianzi untuk memikirkannya dengan hati-hati. Kesempatan tidak boleh dilewatkan. Sekarang presiden lama sakit parah, dia akan segera menentukan identitas penggantinya. Jika dia melewatkannya, dia akan menyesalinya. Sudah terlambat, dan Anda akan membayar mahal. Petik 2. Huakiki berkata dengan wajah marah, kalau begitu aku ingin menasihatimu, menyerah saja. Persekutuan alkemis tidak bisa dikendalikan oleh sembarang orang, kalau tidak maka tidak akan mungkin. Peri bunga, kenapa repot-repot? Aku benar-benar tidak ingin menghancurkan bunganya, tapi kamu tidak bisa menyalahkanku karena begitu keras kepala. Saat dia berbicara, senyuman di wajah Sikai menghilang dan digantikan oleh kata-kata yang berlebihan, dari niat membunuh. Ekspresi Huakiki berubah, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan menyerangku? Begitu tersiar kabar, dapatkah sekte Ling Qiao-mu menanggung akibatnya? Sikai tersenyum dingin, kamu adalah murid paling berharga dari presiden lama, juga merupakan ahli ramuan paling berbakat di persekutuan alkemis. Karena Anda tidak mau bekerja sama dengan kami harus segera menyingkirkan Anda, jika tidak, bagaimana orang lain akan mengambil alih? Tanda tanya, harus disebarkan. Tapi kamu tidak lagi memiliki kesempatan itu. Aku mengikutimu sepanjang jalan. Alasan mengapa aku memilih tempat ini adalah karena tempat itu sepi sejauh 1 juta mil. Tidak ada yang akan tahu jika aku membunuhmu di sini. Sekali lagi, apakah Anda setuju atau tidak? Buatlah kontrak dengan saya, sekte Ling Qiao, dan Anda akan menjadi presiden saat itu. Jika tidak, Anda akan mati hari ini. Pencuri yang tidak tahu malu, jika Anda ingin membunuh saya, itu tergantung apakah Anda punya kemampuan. Huakiki menjentikkan pergelangan tangannya. Pedang peri muncul di telapak tangannya, matanya sangat tegas. Bab 3981. Plot sekte Ling Qiao. Dari sudut pandang pria parubaya, dia benar-benar lengah, dan pihak lain tidak akan melakukan tindakan pencegahan apapun. Hal yang sama juga terjadi pada kenyataannya. Suan Yuan Linglong tidak punya waktu untuk bereaksi sampai dia muncul di depan Ye Bufan. Sebuah cibiran terbentuk di sudut mulutnya, dan dia mengulurkan tangan untuk meraih leher orang lain. Melihat pihak lain tampak tertegun dan tidak bergerak, dia menjadi semakin bangga dan mencengkeram leher Ye Bufan. Jangan bergerak, atau aku akan mematahkan lehernya sekarang.
Teriak pria parubaya itu, tapi tiba-tiba berhenti di tengah aumannya. Dia menemukan bahwa meskipun leher lawannya tertancap, itu seperti meraih dinding besi, tidak mampu mengguncangnya sama sekali. Sekalipun energi abadi di dalam tubuh bekerja dengan liar, tetap saja seperti ini. Kamu, melihat pemuda di depannya, dan melihat senyuman mengejek di sudut mulutnya, hatinya langsung tenggelam ke dasar. Pria ini bukanlah orang yang lemah, tapi Master Super yang tersembunyi. Setelah dia mengetahuinya, dia berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi lehernya benar-benar terjepit oleh tangan besar seperti penjepit. Awalnya, aku ingin melepaskanmu ketika kamu memberitahuku berita seperti itu, tetapi kamu bersikeras mencari kematian, jadi aku akan mengirimmu pergi. Begitu dia selesai berbicara, terdengar bunyi klik di telinganya, dan lehernya benar-benar terpelintir, dan jiwanya segera setelah meluap, ia dikumpulkan ke dalam botol pemurnian iblis di atas kepala. Kemudian semburan api muncul, mengubah tubuh menjadi abu. Suan Yuan Linglong berkata, "Saudara Ye, apakah yang dia katakan itu benar? Apakah saudari Hua dalam bahaya?" Ye Bufan mengangguk, "Itu pasti benar. Dia tidak mungkin membuat rumor saat ini. Kalau begitu, pihak lain tidak bisa mengarang rumor seperti itu, jadi itu pasti benar." Suan Yuan Linglong berkata, "Kalau begitu, arah yang dia tunjuk tadi salah. Apakah dia berbohong kepada kita?" Ye Bufan berkata, "Dia hanya memfokuskan seluruh energinya padaku dan ingin melakukan serangan diam-diam. Pada saat itu, dia akan melakukannya, jangan terganggu. Jika Anda berbohong, arahnya tidak akan salah." Sen Qiyun berkata, "Itu kebetulan, ini adalah arah yang akan kita tuju. Hua Qi adalah ahli ramuan tingkat ke-11, dan dia yang paling kemungkinan besar akan pergi ke persekutuan alkemis. Kesanalah kita akan pergi, jadi kita kebetulan sedang dalam perjalanan." Ye Bufan berkata, "Kita berteman sekarang, jadi kita harus pergi dan memeriksa situasinya. Ke Istana Raja Naga, lebih nyaman bagiku melakukannya sendiri." Setelah itu, dia mengirim semua orang kembali ke Istana Raja Naga, mengatur napas, menyembunyikan sekte, dan mengejar ke depan secepat mungkin. Karena pihak lain adalah orang kuat di tingkat tengah Kaisar Abadi atau lebih tinggi, akan lebih mudah bagi orang lain untuk ditemukan, daripada datang sendiri. Bagaimanapun, teknik Chaos Immortal bertentangan dengan langit. Selama Anda tidak terekspos, bahkan jika pihak lain adalah orang yang kuat di tahap akhir Kaisar Abadi, akan sulit untuk mendeteksinya. Kota Abadi Lingqiao adalah kediaman Sekte Lingqiao di antara 5 sekte besar di domain Sangtian, dan juga merupakan markas besar Persatuan Alkemis. Pada saat ini, Hua Qi meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan bergegas menuju Kota Abadi Lingqiao. Alam surga begitu besar bahkan dengan kekuatannya, butuh 3 hari untuk kembali ke Persekutuan Alkemis. Hanya 4 atau 5 jam setelah berjalan di sini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depannya, dan seorang pria parubaya berjubah hitam dan berjanggut panjang tiba-tiba menghalangi jalan. "Peri Hua, luangkan waktumu. Sikai, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu." Pria parubaya itu memiliki suara yang keras dan sikap yang elegan. Dia memegang kipas origami di tangannya. "Sikai, kenapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Hua Qi mengenali pria di depannya, tapi ekspresinya menjadi semakin dingin. "Saya masih ingin berbicara dengan Peri Hua tentang apa yang terjadi sebelumnya." Sikai melambaikan kipas origami di tangannya, "Saya di sini atas nama Sekte Lingqiao. Pemimpin sekte menjelaskan bahwa selama Peri Hua menyetujui kami, syaratnya, kami bisa bahagia. Ketika waktunya tiba, sekte kami akan mendukungmu dan menjadikanmu presiden Persatuan Alkemis berikutnya." "Ini tidak mungkin." Sebelum pihak lain dapat menyelesaikan kata-katanya, wajah Hua Qi sudah penuh karena jijik. Dia mengangkat tangannya untuk menyela. Persekutuan Alkemis memiliki aturannya sendiri sejak didirikan. Ia tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran antar sekte besar dan selalu mempertahankan posisi netralnya. "Baik saya presiden atau siapapun, saya tidak akan bekerja sama dengan Sekte Lingqiao si Anda. Kai Weiwei Yixiao, peraturan ditentukan oleh orang-orang, dan orang-orang dapat mengubah apa yang mereka tetapkan. Masa lalu adalah masa lalu,
dan masa kini adalah sekarang. Selama kita berdua bekerja sama, Anda akan dapat mencapai posisi presiden dalam waktu singkat waktu. Dan saya, Sekte Ling Qiao, telah mendapatkan alkemis dengan dukungan Serikat Buruh. Kita bisa menjadi pemimpin dari 5 sekte besar dan bahkan menyatukan alam surga. Karena itu bermanfaat bagi kita, mengapa Perihua harus menolak ini semacam kerjasama? Jangan bermimpi. Dengan ekspresi dingin, dia berkata, sekali lagi, meskipun aku ingin menjadi presiden, itu demi masa depan persekutuan alkemis, bukan demi keinginan egoisku sendiri, jadi menyerah saja. Sepertinya Perihua masih belum bisa memikirkannya. Sikai menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh penyesalan, dan sangat tidak puas dengan keputusan ini. Kamu harus berpikir jernih, kamu bukan satu-satunya pewaris presiden persekutuan alkemis. Pemimpin sekte kami menghargai bahwa Anda adalah seorang yang berbakat, tingkat ke-11 termuda. Masa depan alkemis abadi tidak terbatas, jadi saya ingin bekerja sama dengan Peri. Tapi penghargaan adalah penghargaan, kekaguman adalah kekaguman. Jika Perihua tetap keras kepala, maka kami hanya bisa menggantikannya. Dengan kekuatan Sekte Ling Qiao kami, bahkan orang lain pun bisa melakukannya. Jika Anda dipromosikan menjadi presiden, Anda akan lebih patuh. Saya menyarankan Hua Xianzi untuk memikirkannya dengan hati-hati. Kesempatan tidak boleh dilewatkan. Sekarang presiden lama sakit parah, dia akan segera menentukan identitas penggantinya. Jika dia melewatkannya, dia akan menyesalinya. Sudah terlambat, dan Anda akan membayar mahal. Petik 2. Hua Qi berkata dengan wajah marah, kalau begitu aku ingin menasihatimu, menyerah saja. Persekutuan alkemis tidak bisa dikendalikan oleh sembarang orang, kalau tidak maka tidak akan mungkin. Peri bunga, kenapa repot-repot? Aku benar-benar tidak ingin menghancurkan bunganya, tapi kamu tidak bisa menyalahkanku karena begitu keras kepala. Saat dia berbicara, senyuman di wajah Sikai menghilang dan digantikan oleh kata-kata yang berlebihan, dari niat membunuh. Ekspresi Hua Qi berubah, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan menyerangku? Begitu tersiar kabar, dapatkah Sekte Ling Qiao-mu menanggung akibatnya? Sikai tersenyum dingin, kamu adalah murid paling berharga dari presiden lama, juga merupakan ahli ramuan paling berbakat di persekutuan alkemis. Karena Anda tidak mau bekerja sama dengan kami harus segera menyingkirkan Anda, jika tidak, bagaimana orang lain akan mengambil alih? Tanda tanya, harus disebarkan. Tapi kamu tidak lagi memiliki kesempatan itu. Aku mengikutimu sepanjang jalan. Alasan mengapa aku memilih tempat ini adalah karena tempat itu sepi sejauh 1 juta mil. Tidak ada yang akan tahu jika aku membunuhmu di sini. Sekali lagi, apakah Anda setuju atau tidak? Buatlah kontrak dengan saya, Sekte Ling Qiao, dan Anda akan menjadi presiden saat itu. Jika tidak, Anda akan mati hari ini. Pencuri yang tidak tahu malu, jika Anda ingin membunuh saya, itu tergantung apakah Anda punya kemampuan. Hua Qi menjentikkan pergelangan tangannya. Pedang peri muncul di telapak tangannya, matanya sangat tegas. Bab 3982. Membunuh Sikai. Karena kamu bersikeras mencari kematian, maka aku akan mengirimmu pergi. Pada saat ini, Sikai tidak lagi memiliki ekspresi anggun sebelumnya, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda, dengan wajah galak dan aura jahat, seluruh tubuhnya. Wilayah Kaisar Abadi tiba-tiba meletus, dan suhu di sekitarnya langsung turun lebih dari 100 derajat. Mendiang Kaisar Abadi, murid Hua Qi menyusut. Meskipun dia pernah berurusan dengan Sikai sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia melakukannya. Saya mendengar orang berkata sebelumnya bahwa lelaki tua ini menyembunyikan rahasianya dan telah mencapai tahap akhir Kaisar Abadi. Terlebih lagi, pihak lain berada di ranah atribut es. Pada saat ini, seluruh area seluas ribuan kaki tertutup es, dan bahkan ruangnya tampak membeku. Bunuh. Dengan suara gemuruh, dia juga pecah di ladangnya sendiri. Sebagai jenius paling berbakat di persekutuan alkemis, dia memiliki atribut kayu, dan tingkat budidayanya hanya berada di tahap tengah Kaisar Abadi, membuatnya jauh lebih lemah jika dibandingkan. Meskipun dia meledak dengan seluruh kekuatannya, wilayah kekuasaannya hampir tidak bisa menembus pengekangan lawan. Ini sudah cukup.
Pedang peri di tangan Hua Qi meledak dengan cahaya pedang sepanjang 100 kaki dan menebasnya. Kamu masih memiliki beberapa keterampilan. Sikai tersenyum dingin, matanya penuh ejekan. Dia mengangkat tangannya dan meraihnya, dan cahaya pedang sepanjang 100 kaki itu langsung hancur berkeping-keping dan menghilang ke dalam kehampaan, lalu dia menepisnya dengan telapak tangan. Hua Qi berada di tahap tengah Kaisar Abadi, dan sebagai seorang alkemis abadi, dia menghabiskan lebih banyak energi untuk menyempurnakan alkimia. Sebagai perbandingan, kekuatan tempurnya rata-rata, jauh lebih lemah daripada Kaisar Abadi tahap menengah pada periode yang sama, apalagi menghadapi orang kuat di Kaisar Abadi tahap akhir. Dengan satu serangan telapak tangan, Hua Qi terlempar ke belakang dan terbang ratusan kaki, darah muncrat dengan deras. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas melihat jarak dengan lawannya. Dia tidak lagi bertarung sampai mati. Ini adalah jimat langit instan. Fungsinya tidak jauh berbeda dengan Bailey Escape Talisman, tetapi levelnya lebih tinggi. Sun Mengong menggunakan jimat semacam ini untuk melarikan diri sebelumnya. Itu sangat berharga, tapi itu benar-benar bisa menyelamatkan nyawanya di saat-saat kritis. Sebagai ahli ramuan tingkat ke-11, Hua Qi tidak kekurangan harta penyelamat nyawa di tangannya. Tapi dia menghadapi Sikai, pria kuat di tahap akhir Kaisar Abadi. Begitu dia mengeluarkan jimatnya, domain Kaisar Abadi lawan meletus lagi, menutup seluruh ruang di sekitarnya. Jimat langit instan meledak dengan kilatan cahaya keemasan, mengelilingi sosok Hua Qi, tetapi tidak dapat melarikan diri, dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan. Mau lari? Bisakah kamu lari? Sosok Sikai melintas di depan Hua Qi, jika kamu melihatku, gunakan jimat langit instan. Mungkin aku tidak bisa menghentikanmu, tapi sekarang kamu tidak punya kesempatan sama sekali. Kamu pencuri, aku akan bertarung denganmu. Hua Qi berteriak dengan marah sambil menusuk pedang di tangannya. Tapi jarak antara keduanya terlalu besar, dan mereka baru saja terluka saat mereka bergerak, pergelangan tangan mereka sudah tergenggam erat. Sikai memegang pergelangan tangan Hua Qi dengan senyuman cabul di wajahnya. Meskipun aku bukan orang yang kasihan, sayang sekali jika membunuh wanita cantik dengan tubuh sempurna. Kalau begitu biarkan aku menikmatinya dulu dan kemudian mengirimmu dalam perjalanan. Petik 2. Wajah Hua Qi Juemei penuh dengan kepanikan. Dia tidak takut mati, tapi dia takut dihina oleh pihak lain dan kehilangan kepolosannya. Pada saat ini, ekspresi tekad muncul di matanya, dan kemudian aura di tubuhnya mulai berubah. Apakah kamu ingin menghancurkan jiwamu sendiri? Bagaimana kamu bisa memiliki kesempatan ini di hadapanku? Sikai memang orang yang tua dan licik. Dia telah mengambil tindakan pencegahan dan tidak memberinya kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke dahi lawannya. Istana Hua Qi Niwan disegel, penglihatannya menjadi gelap, dan dia pingsan total. Sungguh keindahan yang indah, ini adalah hadiah dari Tuhan untukku. Sikai tersenyum jorok dan mengulurkan tangannya untuk meraih dada orang lain. Awalnya, wajahnya penuh nafsu, tetapi tiba-tiba ekspresinya berubah, dan krisis besar melanda di belakangnya. Sialan, dia mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Dia masih lalai, dan dia bahkan tidak menyadarinya ketika seseorang bersandar di belakangnya. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan nafsunya, jadi dia meraih pergelangan tangan Hua Qi dan mengguncangnya. Keduanya membalikkan posisi dan saling mengirim ke belakang. Pada saat yang sama, dia menoleh ke belakang dan melihat seorang pria muda dengan ekspresi tegas muncul di tempat dia berdiri sebelumnya. Dia awalnya meninju, tapi sekarang dia menarik tinjunya saat menghadapi Hua Qi. Sikai berkeringat dingin. Pada saat itu, dia benar-benar merasakan ancaman kematian. Terlihat bahwa tingkat kultivasi lawan tidak kalah dengan miliknya, dan dia bahkan tidak terikat oleh wilayah kekuasaannya sendiri. Untungnya, dia merespons dengan cepat dan mendorong Hua Qi ke atas, sehingga menyelamatkan nyawanya. Sebelum mengambil tindakan, kesadarannya telah mencari di sekitar, namun tidak ada yang ditemukan. Siapa pemuda ini, dan mengapa dia tiba-tiba muncul di sini? Saat dia memikirkan hal ini, tekanan luar biasa lainnya tiba-tiba datang dari belakangnya. Apa yang terjadi? Masih ada orang di sana.
Hati si Kai segera mulai bangkit kembali ketika dia kembali. Kenapa ada begitu banyak master? Penuh keterkejutan, dia bersiap untuk mengulangi trik lamanya dan menggunakan Hua Qi sebagai tameng lagi. Namun sebelum dia dapat mengambil tindakan, dia merasakan sentuhan ringan di tangannya, dan Hua Qi telah dibawa pergi oleh pemuda di depannya. Ini, tanpa perisai manusia, si Kai tidak lagi peduli pada apapun dan berbalik menghadapnya dengan pukulan. Bang! Dengan suara teredam, kedua tinju itu bertabrakan, dan kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat bercampur dengan aura kehancuran datang dengan sangat besar. Dia kuat dan tirani, bahkan di tahap akhir Kaisar Abadi, dia termasuk yang terbaik, dan memiliki sedikit lawan di level yang sama. Namun dia masih menderita kerugian tersembunyi akibat pukulan ini. Kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat membuat seluruh tubuhnya mati rasa, dan seluruh tubuhnya terlempar sejauh 100 kaki. Belum lagi, aura kehancuran mengalir melalui meridian. Jika bukan karena energi abadinya yang kuat, dia mungkin terluka parah. Teknik tinju yang mengerikan. Hati si Kai dipenuhi dengan keterkejutan. Sebagai orang kuat dari Sekte Ling Qiao, dia pasti mendapat banyak informasi selama bertahun-tahun, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik tinju yang begitu menakutkan. Namun saat ini, ada tekanan luar biasa yang datang dari belakang. Kenapa masih ada seseorang? Si Kai sudah pingsan. Pemuda yang mengambil Hua Qi pasti tidak kalah dengan dia, setidaknya dia berada di tahap akhir Kaisar Abadi. Namun, dia tidak lemah sama sekali dalam serangan diam-diam. Budidayanya berada pada tahap akhir Kaisar Abadi, dan keterampilan tinju bahkan lebih menakutkan. Sekarang orang kuat lainnya telah melompat keluar, bagaimana saya harus menghadapinya? Meskipun tidak ada kerusakan dari pukulan tadi, kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan dari tinju Dewa Pemusnahan masih membuat seluruh tubuhnya mati rasa dan kekuatannya sangat berkurang. Pada saat ini, dia sudah terlalu lemah untuk menghindari serangan dari belakang, jadi dia hanya bisa menggunakan energi abadinya untuk menerima pukulan itu dengan kuat. Menurut pemikirannya, dia juga orang yang kuat di akhir periode Kaisar Abadi. Dengan tirani keterampilan Sekte Ling Qiao dan Yuan Abadi yang kuat, dia masih bisa menerima pukulan ini. Tetapi ketika tinju itu menghantam jantungnya dengan keras, dia tahu bahwa dia salah, dan itu sangat salah, dan harga yang harus dibayar adalah nyawanya. Tinju pemusnahan ilahi, setiap pukulan bercampur dengan aura kehancuran dan kekuatan guntur. Dengan pukulan penuh, ruang itu bergetar, mula-mula menghancurkan Immortal Gang yang melindungi tubuhnya, dan kemudian tubuh fisiknya hancur, langsung berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Bab 3983. Hua Qi yang bingung. Ye Bufan-lah yang mengambil tindakan. Dia sudah melihat betapa kuatnya lawannya, jadi dia menggunakan Chaos Immortal Yuan untuk menyembunyikan auranya dan mencari peluang di dekatnya. Ketika si Kai mengalahkan Hua Qi dan memiliki pikiran jahat di dalam hatinya, itu juga saat di mana pertahanan lawan paling lemah. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan mengambil tindakan, langsung menggunakan Wan Qi untuk mengubah 3 penyelesaian, combo 3 pukulan. Pertama, dia menangkap Hua Qi dengan 1 pukulan, lalu melakukan 2 tembakan lagi untuk menghancurkan tubuh lawan. Semuanya sudah direncanakan. Jika dia bertarung tatap muka, bahkan jika dia bisa mengalahkan lawannya, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Bagaimanapun, mudah untuk mengalahkan Kaisar Abadi, tetapi sangat sulit untuk membunuhnya. Selain itu, ini adalah orang kuat di tahap akhir Kaisar Abadi. Namun dalam situasi sekarang ini, Anda tidak boleh membiarkan pihak lain melarikan diri, jika tidak maka akan membawa masalah besar bagi Anda. Fakta telah membuktikan bahwa rencananya berhasil, tubuh fisik si Kai hancur total, dan kemudian botol pemurnian iblis terbang keluar, membawa serta jiwanya. Setelah dia berhasil, dia tidak berhenti dan membawa Hua Qi ke kejauhan sampai dia berada 1 juta mil jauhnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia menggali sebuah gua dan bersembunyi di dalamnya. Mengangkat tangannya untuk menggosok alis orang lain beberapa kali, Hua Qi melepaskan pengekangannya dan perlahan membuka matanya. Pencuri jalang, aku akan membunuhmu. Hua Qi masih menyimpan ingatannya sebelum dia koma. Dia sama sekali tidak melihat siapa yang ada di depannya.
Dalam pikirannya, itu pasti si pencuri Shikai, dan dia langsung menyerang wajah lawan dengan kedua tangannya. Ye Bufan sebelumnya memikirkan cara membunuh Shikai. Setelah dia berhasil, dia menjadi begitu santai sehingga dia mengabaikan Hua Qi dan terkejut dengan reaksi pihak lain. Melihat tangan itu sudah berada di depannya, sudah terlambat untuk menghindar. Untungnya, lawannya sedang panik. Meski serangannya sengit, tidak banyak perencanaan. Hua Qi bahkan pernah memikirkan tentang penghancuran diri sebelumnya, tetapi sekarang dia benar-benar ingin berusaha sekuat tenaga dan menggunakan seluruh kekuatannya, dengan cepat dan kuat. Setelah tangannya ditangkap, tubuhnya terus bergerak maju karena kelembaman, dan langsung melompat ke pelukan lawan. Ye Bufan ingin mengingatkan pihak lain, tetapi ketika dia merasakan dampak gelombang pasang di dadanya, dia tidak bisa menahan diri untuk membeku sejenak, dan kemudian sebuah pemikiran muncul di benaknya, wanita ini sangat menjanjikan. Sebelumnya, dengan mengenakan jubah alkemis besar, Anda tidak dapat mengetahui seperti apa sosok Anda, tetapi sekarang dalam kontak dekat, Anda dapat dengan jelas merasakan bahwa dia benar-benar montok. Hua Qi tertegun saat melihat wajah tampan di hadapannya. Dia bertekad untuk menemukan Shikai dengan putus asa, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Bufan lah yang muncul di hadapannya, yang seharusnya menyelamatkannya. Mengetahui bahwa dia telah memukul orang yang salah, dia malah menyerang penyelamatnya. Dia menjadi sangat panik bahkan sampai lupa mengendalikan tubuhnya. Di bawah kelembaman, dia tidak hanya melemparkan dirinya ke pelukan Ye Bufan, tetapi bibir merahnya yang indah juga saling bersentuhan. Pada saat ini, Hua Qi merasa seperti tersengat listrik, dan seluruh tubuhnya membeku. Sepasang mata indah melebar, dengan keterkejutan, kepanikan, dan rasa malu di matanya. Dia awalnya bersiap untuk mati, tetapi dia tidak pernah menyangka kesenjangannya akan begitu besar. Setelah hidup sekian lama, dia hanya menekuni jalur alkimia, dan tidak pernah ada apapun tentang pria dan wanita dalam pikirannya. Tapi hari ini semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Dia tidak hanya memasuki pelukan seorang pria, tapi dia juga menciumnya di saat yang bersamaan. Melihat wajah yang begitu dekat dengannya, matanya dipenuhi keterkejutan, dia sangat pemalu saat ini. Panik, benar-benar panik di dalam hati, aku merasa jantungku seperti ingin melompat keluar dari mulutku. Karena malu dan malu, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa saat, lalu dia menutup matanya. Ye Bufan tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Semuanya tidak terduga, dan dia tidak menyangka mereka berdua akan berciuman dengan cara seperti ini. Perbedaannya adalah dia memiliki hati yang lebih kuat dan tidak akan bingung dengan hal semacam ini. Dia melepaskan pergelangan tangan pihak lain, mundur selangkah, dan keduanya berpisah. Nafas pria di depannya menghilang, dan Hua Qi tiba-tiba menyadari sesuatu. Kenapa aku tidak memejamkan mata saja? Hal ini membuatnya semakin malu, dan wajah cantiknya kini tertutup awan merah, seolah-olah dia akan berdarah kapan saja. Melihat wanita di depannya, hati Ye Bufan dipenuhi kegembiraan. Awalnya kecantikan yang sangat langka, di bawah ekspresi malu-malu ini, dia bahkan lebih cantik lagi. Melihat pihak lain menatapnya, hati Hua Qi benar-benar bingung, dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan rasa malunya. Semuanya adalah kecelakaan sebelumnya, membuatnya terkejut dan panik, tetapi sentuhan yang tertinggal di antara bibirnya sangat jelas, seolah terukir di benaknya. Ada juga bagian dada yang tadinya dipukul dengan keras, namun kini seluruh jantung menjadi panas. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa saya menjadi seperti ini? Akankah guru meremehkan saya? Apakah ada kesalahpahaman bahwa dia adalah wanita biasa? Dia bingung sejenak, dengan banyak pikiran membingungkan di dalamnya pikirannya. Ye Bufan kembali dari linglungnya dan tersenyum kecil, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Aku, tua. Suara Hua Qi gemetar dan kusut. Sial, aku tidak bisa mengucapkan satu kalimat lengkap sama sekali. Secara umum, para alkemis sangat memperhatikan keadaan pikiran, dan gunung akan runtuh tanpa berubah warna. Sebagai seorang jenius dari persatuan alkemis,
dia telah melakukannya dengan sangat baik di bidang ini di masa lalu dan sering dipuji oleh gurunya. Namun saat ini, suasana hati Hua Qi benar-benar hancur dan dia berada dalam kekacauan. Ye Bufan tersenyum tipis. Dia terlihat cantik, imut, dan sedikit menyedihkan. Oke, jangan gugup, semuanya hanya kecelakaan. Hua Qi juga menyadari bahwa dia terlalu lepas kendali, berbalik dengan cepat, dan mengambil napas dalam-dalam untuk meredakan ketegangannya. Beberapa saat kemudian, dia berhasil menahan emosinya dan berbalik lagi. Tua, Guru, apakah kamu menyelamatkanku? Guru mengucapkan dua kata ini, dan hatinya berfluktuasi lagi. Mereka berdua baru saja berciuman. Pantaskah aku memanggil satu sama lain sebagai guru? Haruskah kita mengubah nama kita? Ye Bufan berkata, ya, aku menyelamatkanmu. Hua Qi kembali tenang, di mana pencuri anjing itu si Kai. Ye Bufan berkata dengan ringan, jika kamu dibunuh olehku, baik jiwa maupun raga akan hancur. Kata Hua Qi. Qi tertegun sejenak, berpikir bahwa pihak lain hanya menyelamatkannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar membunuh si Kai. Itu adalah orang yang kuat di akhir periode Kaisar Abadi. Bagaimana gurunya melakukannya? Ye Bufan berkata lagi, jangan khawatir, semuanya sudah berakhir. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu terluka di mana saja? Saya baik-baik saja, saya mengalami beberapa luka di sini. Hua Qi pernah bertukar tangan dengan si Kai sebelumnya, dan beberapa dia melukai bagian dalam istananya, jadi dia secara alami menunjuk ke dadanya ketika dia berbicara. Dan saat dia mengangkat tangannya, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tahukah Anda, keduanya baru saja bertabrakan. Bukankah tidak pantas untuk mengatakan bahwa mereka terluka di sini sekarang? Akankah guru berpikir terlalu banyak? Bab 3984 Penyembuhan. Ye Bufan adalah seorang dokter, tapi dia tidak terlalu memikirkannya saat ini. Dia hanya melangkah maju dan meletakkan tangannya di gerbang denyut nadi orang lain. Hua Qi mengecilkan tangannya, namun pada akhirnya dia tidak menariknya kembali, namun pipinya menjadi semakin merah. Kamu mengalami beberapa luka dalam, tapi tidak serius. Aku akan memberimu akupuntur dan meminum pil, dan kamu akan segera pulih. Setelah mengatakan itu, Ye Bufan mengeluarkan pil penyembuhan dan mengirimkannya. Dia ragu-ragu dan langsung menelannya. Kemudian dia mengeluarkan tas jarum dan memasukkan jarum perak ke dada lawan satu demi satu. Memikirkan dampaknya sekarang dan pria itu begitu dekat, Hua Qi merasa dada dan pipinya terbakar, dan panasnya luar biasa. Untungnya, keterampilan Ye Bufan secepat kilat, dan akupuntur dilakukan dengan sangat cepat. Ketika pihak lain mengambil kembali jarum perak itu, jantung panik Hua Qi sedikit stabil, dan kemudian dia menyadari bahwa tubuhnya benar-benar berbeda. Istana bagian dalam pernah terluka sebelumnya, dan itu sangat menyakitkan, tetapi sekarang ditutupi oleh perasaan sejuk, dan itu benar-benar telah disembuhkan. Guru, keterampilan medismu sangat luar biasa. Dia memandang pria di depannya dengan kaget dan kagum. Dia tidak menyangka bahwa keterampilan alkimia pria itu begitu hebat dan keterampilan medisnya begitu luar biasa. Setelah menenangkan diri, dia berkata lagi, Guru, apakah Anda masih seorang dokter? Ye Bufan mengangguk sedikit, warisan saya agak istimewa. Pengobatan dan alkimia tidak dipisahkan. Mendengar pihak lain berbicara tentang warisannya, Hua Qi menjadi semakin bersemangat. Dia sangat penasaran. Karena dia sangat akrab dengan semua sekte terkenal di alam surga, tapi dia belum pernah mendengar tentang orang jenius seperti itu. Guru, bolehkah saya bertanya dari mana asal Anda? Dari mana asal Anda? Mengapa Anda belum pernah melihat saya sebelumnya? Saya dari wilayah surga bawah. Saya datang ke sini melalui wilayah Songtian belum lama ini. Katakan apapun, sekolah kedokteran kuno itu ada, tetapi tidak menyembunyikan asal-usulnya. Jadi begitu, Hua Qi adalah wanita yang sangat cerdas. Karena pihak lain tidak memberitahunya beberapa hal, dia tidak bertanya lagi. Di saat yang sama, keraguan di hati saya terpecahkan. Pantas saja saya belum pernah mendengar keberadaan guru sebelumnya. Ternyata dia bukan berasal dari alam surga atas, melainkan berasal dari alam bawah.
Pada saat yang sama, mereka menjadi semakin penasaran dengan pria ini. Mereka semua tahu bahwa sumber daya di wilayah surga tengah dan wilayah surga bawah sangat langka. Karena keterbatasan dao surgawi, kekuatan kultivasi mereka jauh lebih rendah dari itu dari wilayah surga atas. Tanda tanya 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 tanda tanya. Tetapi dalam lingkungan seperti ini, guru dapat memperoleh pencapaian kultivasi dan alkimia yang sungguh mengagumkan. Guru, terima kasih telah datang untuk menyelamatkan. Hua Qi akhirnya mendapatkan kembali ketenangan dan keanggunannya, dan mengucapkan terima kasih lagi. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Bagaimana kamu tahu bahwa aku dalam bahaya? Menyembunyikan apapun, dan menceritakan kisah masalah tersebut. Proses pembunuhan Kaisar Abadi Parubaya dan Shikai dibicarakan dengan enteng tanpa menjelaskan secara detail. Akhirnya dia berkata, apakah alkemis agung sedang bersiap untuk pergi ke persekutuan alkemis? Bagaimana kalau kita pergi bersama? Dia dapat melihat bahwa wanita ini dalam masalah, jadi dia ingin pergi bersamanya untuk mencegah kecelakaan lagi. Guru, tolong jangan panggil aku alkemis hebat. Aku benar-benar malu. Panggil saja aku Qi. Hua Qi bahkan lebih terkejut lagi dengan sikap rendah hati pria di depannya, tapi dia memiliki pencapaian tinggi dalam bidang alkimia. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatannya hanya pada tingkat abadi, tetapi dia membunuh 2 kaisar abadi berturut-turut, termasuk Shikai di tahap selanjutnya dari kaisar abadi seluruh alam surga. Rasa syukur, kekaguman, ditambah banyak emosi yang tidak dapat ia pahami, membuatnya merasa sedikit bingung saat ini, namun ia langsung menolak saran Ye Bufan. Guru, sejujurnya, saya sedang dalam banyak masalah saat ini, tetapi ada beberapa hal yang tidak nyaman bagi Anda untuk terlibat di dalamnya. Shikai baru saja datang dari Sekte Lingqiao, salah satu dari 5 sekte besar, sekte di domain Sangtian, dan memiliki latar belakang yang sangat kuat. Sekte itu tidak hanya kuat dan untuk melindungi kekurangan Anda sendiri, jangan biarkan siapapun tahu bahwa Anda membunuh Shikai, jika tidak kami akan menghadapi masalah yang tak ada. Habisnya siapapun tentang apa yang terjadi hari ini, apalagi memberitahu siapapun bahwa Anda bertemu dengan saya. Ketika saya pergi, Anda dapat menetap di sini selama beberapa hari sebelum berangkat, agar tidak menimbulkan kecurigaan dari orang lain, kata Ye Bufan. Guru, bukannya, aku sengaja menyembunyikannya, tapi masalah ini sangat rumit dan melibatkan banyak hal, jadi lebih baik kamu tidak mengetahuinya. Ingin melibatkan Ye Bufan dalam insiden ini. Meskipun perilaku pria ini sangat tidak biasa dan luar biasa, dia pada akhirnya tidak mampu melawan Sekte Lingqiao, salah satu dari 5 sekte besar. Untungnya, Shikai sudah mati dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi hari ini. Baiklah kalau begitu. Alasan mengapa Ye Bufan menanyakan pertanyaan ini adalah karena dia memiliki kesan yang baik terhadap Hua Qi. Sebagai ahli ramuan tingkat 11, wanita ini terus-menerus mengejar alkimia. Pada saat yang sama, dia tidak sombong atau terburu nafsu, dan sangat baik hati. Tapi sekarang kekuatannya terbatas, dia masih memiliki urusan sendiri, dan dia benar-benar tidak ingin terlibat dalam terlalu banyak masalah, apalagi menghadapi Sekte Lingqiao, salah satu dari 5 sekte besar. Guru, kalau begitu aku pergi. Ingat apa yang terjadi hari ini. Tidak ada yang bisa memberitahu siapapun. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa kamu membunuh Shikai, jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Hua Qi memperingatkannya lagi dan lagi, lalu dia tampak rumit. Dia melirik pria itu, berbalik dan berjalan keluar gua. Tunggu sebentar, tapi sebelum dia bisa pergi, Ye Bufan menghentikannya. Guru, apa lagi yang kamu inginkan? Hua Qi berbalik, tampak sedikit terkejut. Ye Bufan mendatanginya dan tersenyum, tutup matamu. Ini, Hua Qi ragu-ragu, tapi masih perlahan menutup mata indahnya saat guru berkata, bulu matanya bergetar, jelas sangat tidak nyaman di dalam. Saat ini, berbagai pemikiran muncul di benaknya, apa yang akan dia lakukan? Mengapa saya harus menutup mata? Mungkinkah jika Anda ingin melakukan sesuatu pada diri sendiri, maukah Anda mencium diri sendiri?
Jika itu benar, apa yang harus saya lakukan? Dia menutup matanya karena percaya sepenuhnya pada pihak lain, tapi dia sangat gugup. Dia mencengkeram ujung bajunya erat-erat dengan kedua tangannya, dan napasnya menjadi cepat. Buka mulutmu. Saat ini, perintah lain terdengar di telingaku. Hua Qi tanpa sadar mengikuti permintaan pihak lain dan membuka mulut cerinya. Tapi semakin banyak keraguan di hatinya. Dia membuka mulutnya. Sepertinya dia tidak akan mencium dirinya sendiri. Jadi apa sebenarnya yang akan dia lakukan? Saat dia sedang bingung, aroma cabai merah yang menyengat tercium di wajahnya. Sebagai ahli ramuan tingkat ke-11, pencapaian Hua Qi dalam alkimia dapat dibayangkan. Dia bahkan sering melihat ramuan tingkat 12 dan tidak asing lagi dengannya. Tapi wewangian obat mujarab di depan saya sungguh istimewa. Ia kaya tetapi sangat murni, tanpa kotoran. Ramuan macam apa ini? Aromanya begitu istimewa. Tepat ketika dia sangat bingung, ramuan itu jatuh ke dalam mulutnya. Obat itu meleleh di mulutnya dan aliran air jernih mengalir langsung ke dantiannya. Bab 3985. Tahap akhir Kaisar Abadi. Apakah dia memberikan pil untuk dirinya sendiri? Pil macam apa ini? Hua Qi masih memejamkan mata, dengan banyak pertanyaan muncul di benaknya, tapi dia segera diliputi keterkejutan. Setelah meminum ramuan tersebut, energi abadinya tumbuh seperti darah ayam, dan tingkat kultivasinya terus meningkat. Setelah kultivasi seseorang mencapai tingkat Kaisar Abadi, pil biasa tidak lagi memiliki banyak efek. Tapi ramuan ini jelas sangat istimewa. Dia belum pernah meminum ramuan yang begitu efektif selama bertahun-tahun. Kemudian dia menyadari bahwa kesempatan itu tidak boleh dilewatkan dan tidak boleh kembali lagi, dan pikiran guru tidak boleh disia-siakan, maka dia mulai menenangkan diri, mengedarkan energi abadi, dan mempercepat peningkatan kekuatannya. Ye Bufan berdiri di samping dan menatap wanita di depannya dengan tenang. Apa yang baru saja dia keluarkan adalah pil Shenyuan, yang dia dapatkan setelah membunuh si Kai. Kemanjuran ramuan yang disempurnakan oleh mendiang Kaisar Abadi Yuan Shen dapat dibayangkan. Baru saja, Hua Qi sedang memikirkan dirinya sendiri, yang membuatnya sangat tersentuh. Meskipun dia tidak ingin terlibat dalam pusaran air pihak lain, dia juga tidak ingin pihak lain berada dalam bahaya lagi. Setelah mempertimbangkan berulang kali, dia memutuskan untuk membantu pihak lain meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang baik, dan dari sudut pandang pria, dia baru saja memanfaatkannya dan memiliki hubungan fisik dengannya. Jadi dia mengeluarkan pil Shenyuan ini. Selama dia membantu pihak lain meningkatkan budidayanya ke tahap akhir Kaisar Abadi, kemungkinan risiko lebih lanjut akan sangat berkurang. Namun, dia menghadapi master ramuan tingkat ke-11, dan dia tidak ingin pihak lain melihat penampilan Shenyuan dan, jika tidak, akan mudah untuk mengidentifikasi ramuan tingkat rendah, dan inilah yang terjadi pada adegan sebelumnya. Jika Hua Qi memiliki keraguan di hatinya, tidak berani memejamkan mata, atau menolak meminum ramuannya, maka tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali kesempatan itu tidak ada. Akibatnya, pihak lain langsung meminum pil Shenyuan tanpa ragu-ragu. Seiring berjalannya waktu, aura Hua Qi menjadi semakin kuat, dan tingkat kultivasinya terus meningkat, tetapi dia selalu tinggal selangkah lagi untuk memasuki tahap akhir Kaisar Abadi. Sepertinya ini masih sedikit. Membantu orang lain sampai akhir, Ye Bufan juga mengeluarkan pil Kaisar Abadi Shenyuan yang disempurnakan oleh pria paruh baya dan memasukkannya ke dalam mulut orang lain. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, jika dia meminum dua pil ini sendiri, dia dapat maju dari tahap awal Dewa Abadi ke tahap tengah, tetapi itu tidak akan banyak membantu kekuatannya. Tapi memberikannya kepada lawan bisa membuat levelnya naik, jadi masih bagus. Hua Qi sudah diambang terobosan, tetapi sekarang dengan berkah pil esensi ilahi, esensi abadi di tubuhnya langsung menerobos. Ambang batas, memasuki tahap selanjutnya. Ini, merasakan betapa kuatnya dia, wajah Hua Qi dipenuhi keheranan. Sebagai Kaisar Abadi yang kuat dan alkemis abadi tingkat ke-11, dia secara alami tahu betapa sulitnya meningkatkan kekuatannya melalui ramuan, dan betapa sulitnya untuk berpindah dari tahap tengah Kaisar Abadi ke tahap akhir. Banyak orang telah meminum pil yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidup mereka,
dan pada akhirnya mereka hanya dapat mencapai tahap tengah Kaisar Abadi. Tetapi setelah meminum 2 pil, saya langsung melewati hambatan ini. Yang paling penting adalah ramuan semacam ini selalu memberinya perasaan yang sangat istimewa. Jika dia ingin mengatakan sesuatu yang berbeda, dia tidak dapat menemukannya. Guru, terima kasih. Hua Qi memandang Ye Bufan, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Tidak apa-apa, kamu sudah memanggilku guru, aku harus membantumu. Ye Bufan berkata, semakin kuat kamu, semakin aman kamu. Menerobos ke tahap akhir Kaisar Abadi, bahkan jika kamu bertemu dengan si Kai sebelumnya, kamu masih tidak akan bisa mengalahkannya. Terima kasih. Guru, Hua Qi merasa hatinya yang baru tenang hancur lagi, dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Hidungnya sedikit masam, dan sepertinya akan ada air mata keluar kapan saja. Dia tahu betul bahwa kedua pil tadi adalah harta yang benar-benar tak ternilai harganya, tetapi guru itu mengambilnya dengan santai tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kebaikan seperti ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, hanya bisa disimpan dalam hati. Tarik napas dalam-dalam, tenangkan diri, dan coba tahan air mata Anda. Guru, bisakah Anda memberitahu saya ramuan apa itu? Dia menekan emosi di dalam hatinya, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah rasa ingin tahu. Sebagai ahli ramuan, dia benar-benar ingin tahu ramuan apa itu. Botol pemurnian iblis adalah rahasia terbesar Ye Bufan. Alasan mengapa dia menipu sampai hari ini adalah karena harta karun spiritual kekacauan ini sangat diperlukan. Meskipun aku memiliki kesan yang baik terhadap wanita di depanku, aku tetap tidak bisa membicarakan hal semacam ini. Lagi pula, aku masih belum tahu identitas orang lain. Tapi karena orang sudah bertanya, lebih baik tidak mengatakan apa-apa, karena akan semakin menimbulkan kecurigaan. Ekspresi Ye Bufan tiba-tiba menjadi serius. Ada beberapa hal yang tidak ingin saya katakan, tetapi Anda tidak dapat menyembunyikannya jika Anda bertanya. Kedua pil ini adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh tuannya sebelum kematiannya. Orang tuanya memberitahuku bahwa selama kultivasi mengambilnya pada saat yang paling sulit untuk ditembus akan memiliki efek yang tidak terduga. Selain itu, jika kamu bertemu dengan wanita yang kamu suka, kamu bisa memberikannya padanya. Saya tidak tahu apa ramuan itu atau apa namanya, dan masternya juga tidak. Katakan. Kata-kata Ye Bufan sempurna dan dia langsung menyampaikan rahasia Senyuan dan kepada master yang tidak ada. Dia tahu bahwa wanita ini terobsesi dengan alkimia. Sebenarnya, mudah untuk lolos dari masalahnya, tetapi tidak mudah dengan ramuan. Jadi dia membuat lelucon lagi, hanya untuk mengalihkan perhatian pihak lain. Fakta membuktikan bahwa cara ini sangat efektif. Saat Ye Bufan berkata akan memberikan obat mujarab kepada wanita yang disukainya, pipi Hua Qi langsung memerah. Seluruh tubuhnya dipenuhi rasa malu yang tak terbatas, dan dia tidak peduli untuk mencari tahu apa ramuan yang tersisa saat ini. Guru, kamu bercanda lagi. Saat ini, suara Hua Qi terdengar manis dan menawan, dengan sedikit rasa malu. Kamu memberiku ramuan yang begitu mahal. Menurutmu bagaimana aku harus membalasnya? Ye Bufan benar-benar ingin mengatakan bahwa kamu harus berjanji padaku, tapi melihat wanita seperti ini, jika dia berkata begitu, aku khawatir bahwa pihak lain akan benar-benar melakukannya. Meskipun kesan saya baik, saya masih belum mengetahui identitas Hua Qi, dan pihak lain belum menjelaskannya kepada saya. Saya masih harus menjaga jarak dan berhenti bercanda secukupnya. Aku bilang tidak apa-apa. Panggil aku guru, dan aku akan memberimu 2 pil. Petik 2. Oh, petik 2. Hua Qi mengangguk. Dia biasanya menghabiskan seluruh waktunya untuk memurnikan pil, bahkan tidak sebaik pemula. Aku hanya merasa pikiranku sangat kacau, aku merasa tersesat, terharu, dan banyak emosi yang tak terlukiskan di dalam. Saat ini, dia hanya ingin segera pergi, menenangkan diri, dan memikirkan apa yang terjadi padanya. Guru, jika itu masalahnya, aku akan pergi dulu. Sampai jumpa lagi di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan gua seolah-olah melarikan diri, berubah menjadi aliran cahaya dan berlari ke depan. Setelah budidayanya mencapai tahap akhir Kaisar Abadi, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya,
dan dia menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap mata. Hal terpenting bagi Ye Bufan sekarang adalah pergi ke persekutuan alkemis dan mendapatkan lencana alkemis. Saat ini, dia benar-benar tidak ingin memprovokasi Sekte Ling Qiao. Jadi dia tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi membantu Shen Qiyun dan Luo Bingyan meningkatkan kekuatan mereka di Istana Raja Naga. Setelah terobosan Leng Qingqiu, fondasinya hampir kokoh. Dia memberikan beberapa pil senyuan kuat tingkat keabadian yang tersisa kepada lawan, meningkatkan kekuatannya ke puncak tingkat keabadian sekaligus. Dia hanya bisa membantu sejauh ini. Jika dia ingin menerobos ke Kaisar Abadi, dia hanya bisa mengandalkan membuka segel warisan pedang abadi pertama. 2 hari kemudian, dia meninggalkan Istana Raja Naga dan bergegas ke kota Ling Qiao lagi.